Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini dari kelompok 2 kelas A ingin menyampaikan materi tentang konsolidasi dari mata kuliah hukum bisnis. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan nama-nama anggota di kelompok 2 ini. Yang pertama saya sendiri, Asri Halimatul Husnia dengan NIM 212210040. Kemudian Agnevia Putri Cleovita dengan NIM 212210018. Ada Adi Fitri Rahmawati dengan NIM 212210035, dan yang terakhir Ella Kurniasari dengan NIM 212210048. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsolidasi. Konsolidasi ini adalah situasi di mana suatu perusahaan ini terpisah menjadi satu dengan menyatukan seluruh sumber daya, peluang, kekuatan untuk memenangkan persaingan jangka panjang. Di sini memenangkan persaingan berarti menjadi yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen atau klien saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, konsolidasi ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi usaha saat ini, diteruskan dengan pengembangan strategi usaha jangka panjang. Strategi tersebut dibuat lebih terperinci dalam bentuk perencanaan dengan sasaran bergerak ke jangka menengah dan panjang, yaitu meliputi pengembangan sistem manajemen agar perencanaan dan implementasi bisa sejalan, memberikan prioritas pada pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan pasar dilakukan dengan sistematis dan efisien menjadi acuan prestasi. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum terkait konsolidasi, yaitu seperti yang tertuang pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sementara itu, pada pasal 1 PP nomor 2007 tahun 1998, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru, dan masing-masing perseroan terbatas yang meleburkan diri menjadi bubar. Selanjutnya yaitu masuk dalam tujuan konsolidasi. Nah, permasalahan yang harus dipecahkan pada tahap awal konsolidasi adalah tujuan dan sasaran bisnis yang ingin dicapai di masa datang, atau posisi seperti apa bisnis yang ingin kita capai dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, permasalahan dalam menetapkan sasaran bisnis itu seperti menarik garis antara sasaran yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi usaha dan lingkungan usaha saat ini. Nah, garis tersebut merupakan sasaran tahap-tahap pengerjaannya. Kemudian, memperkirakan kondisi lingkungan atau peluang dan tantangan di masa depan, sehingga sasaran yang ingin Anda capai atau yang ingin kita capai itu bisa lebih realistis. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk menyelamatkan aset perusahaan, membentuk dan memperkuat pangsa pasar, memperbaharui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan dan mengurangi tingkat resiko persaingan usaha. Kemudian alasan perusahaan melakukan konsolidasi itu ya karena untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain itu bukan hal yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usaha, setiap perusahaan harus mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapai. Demikian pula jenis penggabungannya yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi, seperti masalah kesehatan perusahaan, masalah permodalan, masalah manajemen, ataupun masalah teknologi dan administrasi yang ingin menguasai pasar. Yang selanjutnya yaitu tata cara konsolidasi.
tata cara perusahaan melakukan konsolidasi. Yang pertama yaitu direksi PT yang akan meleburkan dan menyusun usulan rencana konsolidasi. Usulan rencana konsolidasi wajib disetujui komisaris masing-masing PT. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan menyusun rancangan konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan. Yang ketiga, ringkasan atas rencana konsolidasi wajib diumumkan direksi dalam 2 surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Yang keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akte konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing. Konsep akte konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akte konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akte konsolidasi yang sudah disahkan notaris selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akte pendirian PT hasil peleburan. Yang selanjutnya, direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian PT hasil peleburan kepada Menkumham paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Kemudian, Menkumham memberikan pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. PT yang meleburkan diri dianggap bubar terhitung sejak tanggal akte pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menkumham. Dan yang terakhir, setelah mendapat pengesahan Menkumham, akte pendirian PT hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada kelebihan dari konsolidasi. Kelebihan dari konsolidasi yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Hal itu dikarenakan biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Kelebihan konsolidasi yang kedua yaitu dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus likuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Yang terakhir yaitu kekurangan konsolidasi. Yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.